bukan kayak gitu loh Kak. Kalau misalnya mau promosiin, aku sekeluarga pun senang kali. Lalu diupload di TikTok dia seolah-olah itu akun real. Ada kemungkinan katanya itu dijebak, atau ada kemungkinan memang si Wonjong ini punya dua kepribadian. Halo semuanya, aku Yusril Kim. Selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang lagi ramai banget diperbincangkan, khususnya di TikTok. Akan ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang kelanjutan dari kasusnya Wonjong, dan yang kedua adalah tentang Warintil. Langsung saja kita mulai dari topik yang pertama. Kita akan mulai dulu membahas tentang kelanjutan dari kasusnya Wonjong. Nah, buat yang belum tahu, Wonjong itu adalah salah satu tiktokers. Dia itu terkenal dengan jargon Mama. Dan baru-baru ini dia itu diduga menjadi tiktokers yang dimasukkan di artikel ini. Jadi di artikel itu menyebutkan tentang seorang tiktoker yang punya 55 juta followers melakukan tindakan pelecehan seksual bersama dengan temannya. Dan dalam artikel itu sudah dijelaskan bagaimana ciri-cirinya. Salah satunya adalah dia itu kayak menghilang dalam waktu yang cukup lama teman-teman. Dan Wonjong seperti yang dilihat oleh netizen, itu udah lama banget nih nggak upload video teman-teman. Dia itu terakhir kali ngeposting video tanggal 22 Juli 2023 yang lalu. Udah lama banget kan dia itu nggak update, dan yang membuat banyak orang semakin yakin bahwa yang dimasukkan adalah Wonjong adalah tentang bagaimana sikap yang diambil oleh Wonjong. Sampai saat ini baik Wonjong ataupun pihak agensinya itu belum memberikan klarifikasi atas tuduhan yang lagi beredar. Nah inilah ya teman-teman yang akhirnya memunculkan dugaan bahwa tiktokers yang dimasukkan dalam artikel ini adalah Wonjong si Mama Boy seperti itu. Dan untuk kali ini juga sudah dibahas kok di komunitas online Korea. Ada artikel dari Deku yang mengatakan eksklusif, tiktoker terkenal yang tiba-tiba menghilang dalam investigasi atas penyerangan seksual. Kemudian dalam postingan itu dimasukkan bagaimana laporan dari reporter Yo Hyun Kyo. Dan mari kita baca seperti apa laporan dari sang reporter. Seorang pria berusia 20-an memiliki puluhan juta pelanggan di YouTube dan TikTok. Baru-baru ini tiba-tiba berhenti aktif. Diketahui bahwa dia diadili karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita mabuk dengan pria lain. Reporter Yo Hyun Kyo secara eksklusif melaporkan cerita ini. Mr. A berusia 20-an menjadi influencer terkenal dalam waktu singkat ketika dia mulai memposting video di TikTok pada tahun 2020. Dia memparodikan video populer di media sosial dan mendapatkan banyak followers, terutama di kalangan remaja. Dia memperoleh puluhan juta pelanggan dan bahkan tampil di acara TV. Baru-baru ini, aktivitas media sosial Mr. A termasuk di YouTube dan TikTok tiba-tiba ditangguhkan. Dia ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita bersama dengan satu pria lainnya. Pada bulan Juli yang lalu, Mr. A diduga pergi minum-minum dengan seorang wanita, kita sebut saja Miss B, dan akhirnya membawa si B ke rumah seorang kenalan pria di mana mereka melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Wanita tersebut dilaporkan mengatakan kepada polisi yang menjawab panggilan tersebut bahwa dia tertidur dan terbangun karena suara rekaman video dan diserang secara seksual oleh dua orang. Ketika polisi kemudian memeriksa tempat kejadian, mereka menemukan bahwa si A dan yang lainnya menolak untuk membukakan pintu, sehingga petugas pemadam kebakaran itu dipanggil untuk membuka paksa pintu tersebut. Kantor polisi Gangnam di Seoul yang menyelidiki kasus ini menahan si A dan komplotannya pada tanggal 12 dan mengirim mereka ke jaksa pada tanggal 15 Desember dengan tuduhan perkawatan semu khusus. Pemerkosaan semu khusus adalah kejahatan di mana dua orang atau lebih secara seksual itu menyerang seseorang yang lemah secara mental atau fisik atau nggak mampu melawan dan dapat dihukum hingga 7 tahun penjara. A dilaporkan memberikan pernyataan selama penyelidikan yang menyatakan bahwa dia dan si B ini punya hubungan suka sama suka. Polisi juga menyelidiki tuduhan pembuatan film ilegal, namun memutuskan untuk membatalkan kasus tersebut setelah tidak ada bukti yang ditemukan di teleponnya si A. Jaksa kemudian mengajukan dakwaan penahanan terhadap mereka pada tanggal 21 Desember dan sidang pertama dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 bulan depan. Dan menanggapi hal itu, seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Yang pertama ada yang komen, katanya orang ini terkenal di short. Siapa dia? Mereka mengatakan bahwa orang-orang akan terkejut karena betapa terkenalnya dia. Aku pikir aku akan mengenalinya jika aku melihat wajahnya. Tetapi aku nggak tahu loh siapa dia. Sepertinya ada banyak sekali ya orang di muka bumi ini. Saya melihat wajahnya tetapi bahkan nggak tahu siapa dia ini. Siapa sih itu? Aku tidak mengenalnya. Sungguh melegakan. Terkesiap saya melihatnya dan langsung mengenalinya. Aku terkejut sih. Bukannya dia TikToker nomor 1 ya dari Korea? Bukankah dia TikToker nomor 1 dari Korea? Kalau kamu mencari Mama TikTok di YouTube, kamu langsung akan menemukannya.
Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea yang juga bertanya-tanya tentang siapa yang dimaksudkan. Ada yang sudah tahu dan ada juga yang belum tahu seperti itu. Selain itu di sini ada juga seseorang yang mengaku kenal dengan Seo Won Jong dan juga agensinya itu sudah speak up, dan orang ini adalah dari Indonesia teman-teman. Di sini dia mengatakan bahwa Seo Won Jong kemungkinan seperti dijebak. Dan untuk lebih jelasnya mari kita tonton bersama-sama. Jadi karena gue kenal sama si Won Jong ini dan pihak manajemennya, langsung gue telepon ke pihaknya mereka tadi pagi barusan. Terus gue nanya ini apa memang benar beritanya seperti ini. Ternyata dari pihak mereka ngomongnya itu ini belum 100% benar karena masih ditelusurin sama pihak yang berwajib, dan media yang memberitakannya itu juga bukan media katanya tanda kutip ya, media yang resmi. Itu masih media yang kayak level 2, level 3 nya, bukan media yang nomor 1 di Korea yang memberitakan hal tersebut. Ada kemungkinan, ini kemungkinan, dan gue juga masih mencari tahu informasi yang sebenarnya. Ada kemungkinan katanya itu dijebak, atau ada kemungkinan memang si Won Jong ini punya dua kepribadian, atau kemungkinannya adalah memang ya salah satu yang mau, ada satu yang mau juga, akhirnya terjadi hal seperti itu tapi diputarbalikkan. Jadi teman-teman di sini janganlah kita berprasangka buruk-buruk pada seseorang karena kita belum dapat informasi yang benar-benar valid. Jadi di Korea pun masih istilahnya kayak mereka tuh mencoba mencari tahu hal yang terjadi itu seperti apa, karena kejadiannya kan ada beberapa orang katanya begitu, dan ada saksi-saksinya juga, ada bukti-buktinya juga. Jadi kita tunggu aja berita selanjutnya yang lebih valid lagi. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pernyataan dari orang yang mengenal Won Jong dan juga manajemennya Won Jong. Jadi beliau ini sudah menghubungi pihak manajemen Won Jong dan juga menanyakan tentang hal tersebut. Dan mereka juga mengatakan bahwa hal ini belum 100% benar dan juga masih terus diselidiki teman-teman. Beliau juga mengatakan bahwa di sini itu ada banyak kemungkinan yang akan terjadi. Salah satunya adalah kemungkinan si Won Jong ini dijebak seperti itu. Jadi untuk sekarang ya kita tunggu saja ya teman-teman bagaimana kelanjutannya. Jadi untuk sekarang mari kita tunggu saja bagaimana hasil persidangannya. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi kedua, datanya dari tim Warintil. Yang mana di sini salah satu pemain Warintil itu sudah menyampaikan bagaimana keresahan dari timnya Warintil. Jadi teman-teman, ada beberapa akun yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Warintil itu sudah mengunggah ulang bagaimana video-video yang sudah dibuat susah payah oleh tim Warintil di akun TikTok mereka. Dan mari kita dengarkan sama-sama bagaimana pernyataan dari Irwansyah Damanik yang merupakan orang yang berperan sebagai Tati atau Castle di Warintil. Sebenarnya aku ini lagi marah kali ya kan. Belakangan ini banyak kali akun-akun yang suka-suka hatinya ngambil video kita lalu diupload di TikTok dia seolah-olah itu akunnya itu akun real. Jadi buat kau ya yang punya akun atas nama ID-nya @racunrempong ya, kau itu udah sangat-sangat merugikan kami ya sebagai content creator Warintil Official. Kau buat akun kau seolah-olah itu akun asli, akun real. Jadi semisalnya kau masih juga mengupload dan juga untuk jualan juga di situ di akun kau itu @racunrempong itu ya ingat, kita udah ada hak cipta Warintil ya. Kalau misalnya kau masih juga mencuri video-video kita, kita akan lanjutkan ke pihak yang berwajib ya. Kita udah ada hak cipta. Buat kalian yang suka-suka re-upload video-video kita, ngambil video-video kita dan mengupload secara full di TikTok, dan TikToknya itu digunakan untuk kalian jualan untuk kepentingan kalian sendiri, kita akan tidak lanjuti ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pernyataan dari Castle atau Irwansyah Damanik terhadap bagaimana keresahan dari tim Warintil kepada akun-akun yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Warintil Official, kemudian ngunggah video dari Warintil di akun dia. Dan teman-teman, dalam postingan tadi Castle juga di sini nulisin kayak gini, tolong ya akun @Warintil Official, kalau kau nggak mau berlanjut ke pihak berwajib, tolong hapus akun ini sekarang juga. Dan kalau kalian klik akun yang sudah dimention oleh Castle ini, itu bukan ke akun Warintilnya, tapi ke akun ini teman-teman. Dan teman-teman, setelah aku lihat nih, akun ini itu bukan satu-satunya akun yang ngunggah video dari Warintil. Ada banyak banget akun-akun yang beredar, entah itu di Facebook, di TikTok, di Instagram,
Kalau YouTube kan masih mending ya teman-teman. Mendingnya kenapa? Karena di YouTube itu kita masih bisa mendeteksi mana-mana saja yang ngunggah video kita. Tapi kalau di platform lain seperti TikTok, Facebook, atau Instagram, untuk pendeteksi mengenai orang-orang yang sudah ngunggah video kita itu belum seperti di YouTube. Jadi ini juga sangat merugikan banget. Apalagi tim Warintil ya. Mereka itu udah capek banget lucuy untuk ngebuat video itu. Bayangin ya, satu video mereka buat dulu alur ceritanya kayak gimana, mereka take video, dan take videonya juga nggak tahu sampai berapa kali itu take video sampai bisa dapetin scene yang ini. Kemudian setelah dapetin scene itu mereka ngedit, setelah diedit mereka ngunggah, mereka belum bayar ini mungkin bayar itu dan sebagainya. Mereka lo keluar modal yang banyak, keluar waktu yang banyak untuk membuat video tersebut, dan orang-orang ini malah ngunggah video orang dengan seenaknya, cuma modal kuota aja langsung diunggah ke akun mereka. Tentu teman-teman ini adalah hal yang sangat salah dan juga nggak bisa dibenarkan. Dan teman-teman setelah aku kepoin ternyata ini bukan kali pertama loh para pemeran Warintil atau tim Warintil itu bersuara atas bagaimana akun-akun yang mengunggah video mereka. Di sini misalnya di akunnya Castle ya, ada video yang sudah dipin oleh mereka. Coba kita tonton bagaimana videonya. Kau baca dulu komennya ini. Tanpa dipromosiin lu nggak akan jadi terkenal. Dulu kau suruh share dan berharap dipromosikan, sekarang lu udah sukses, lu baru nggak mau diekspos. Bukan kayak gitu loh Kak, kalau misalnya mau promosiin aku sekeluarga pun senang kali, ya sama keluarga-keluarga di kuburan pun senang kali. Tapi kalau kau buat akunnya, kau bilang akunmu asli, real account, gak ada akun second, otak dia itu di mana gitu kan? Aku capek loh buat TikTok sampai tengah-tengah malam, kok enak kali dia pulang ngepost bolak-balik, tinggal repost aja, re-upload. Itu teman-teman, dan ini itu diunggah pada tahun lalu loh, 24 Januari 2022 yang lalu. Padahal untuk tim Warintil ya, itu kerap kali memberikan peringatan kepada orang-orang untuk tidak mengunggah video mereka, apalagi mengunggah full di akun mereka, dan juga mengatasnamakan bahwa akun ini adalah akun real, bukan second account, bukan akun penggemar atau bagaimana. Nguploadnya juga full lagi. Wah, tentu ini akan merugikan Warintil banget. Kenapa dapat merugikan Warintil? Karena gini guys, bayangin deh berapa banyak penonton Warintil yang hilang ketika ada akun yang mengunggah full video mereka. Karena ya teman-teman, kalau aku nih secara pribadi ya, kalau aku udah tahu bahwa videonya kayak gini, aku udah nonton full, aku juga bakalan mikir lagi untuk menonton video itu di YouTube. Aku kan udah tahu ceritanya kayak gimana, aku juga udah tahu lucunya kayak gimana. Ya, masa ya aku nonton di YouTube lagi? Dan yang rugi siapa? Yang rugi Warintil lagi dong. Karena mereka juga berpotensi kehilangan penonton dikarenakan akun-akun ini sudah merepost atau mengupload video mereka di akun tersebut. Apalagi mengatasnamakan dirinya sebagai official lagi. Wah, siapa sih yang nggak marah teman-teman ya? Dan Warintil ini bisa bilang sabar banget sih, sabar banget. Karena ya teman-teman, kalau mereka nggak sabar ya udah dituntut itu, sumpah. Karena mereka juga sangat dirugikan dalam hal ini. Apalagi akun itu juga adalah akun yang digunakan untuk jualan. Jadi nggak heran sih kalau tim Warintil itu harus mengambil tindakan tegas. Salah satunya adalah membawanya ke jalur hukum. Supaya ini juga bisa menjadi pembelajaran buat orang lain, agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Gitu guys. Dan kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulky pamit, dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.